Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 9, Kelompok 2, dari Unit Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Pekanbaru ingin membuat video tentang diskusi analisis ancaman digitalisasi yang berjudul Ancaman Kebocoran Data Pribadi dalam Digitalisasi Layanan Pemerintahan. Sebelumnya, izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafiansyah dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Siregar. Nama saya Muhammad Habibi Arif. Nama saya Farhan Azhari. Nama saya Irwan Milani. Selamat menyaksikan. Oke, pertama izin rekan, saya akan mengangkat topik ini. Digitalisasi layanan publik yang semakin masif di lingkungan Indonesia membawa risiko besar terhadap keamanan dan kerahasiaan data pribadi masyarakat. Oke. Kasus kebocoran data dari lembaga-lembaga pemerintah menjadi peringatan serius terhadap potensi ancaman dan pada digitalisasi jika tidak dibarengi dengan penguatan sistem keamanan cyber. Jadi kira-kira rekan apa potensi ancaman digitalisasi di pemerintahan sekarang? Ancaman kebocoran data pribadi warga negara akibat lemahnya sistem keamanan informasi pada sistem digital layanan publik. Jadi kira-kira siapa yang terdampak dan siapa yang berperan dalam ancaman ini? Baik, untuk yang terdampak dalam ancaman layanan ini, terutama itu masyarakat Indonesia, yang mana masyarakat kita menggunakan layanan digital yang kita sediakan dari pemerintah, misalnya layanan Dukcapil, BPJS, SKCK, dan layanan kesehatan dan sebagainya. Pelakunya aktor peretas, yaitu hacker, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pihak yang berperan, pemerintah sebagai penyelenggara layanan digital, khususnya instansi seperti Kominfo, BSSN, dan kementerian lembaga terkait. Kira-kira abang bisa beritahu apa ancaman yang muncul dalam isu ini? Mungkin kalau saya rekan, ancaman ini muncul sejak pemerintah mulai menerapkan e-governance secara masif, terutama setelah pandemi COVID-19 tahun 2020 yang mempercepat transformasi digital. Jadi coba boleh cari tahu ancaman ini terjadinya di mana? Ya, untuk ancaman ini terjadi di seluruh sektor layanan digital, baik pusat maupun daerah, termasuk platform daring dan aplikasi layanan publik. Kira-kira kenapa ancaman ini terjadi? Karena minimnya investasi dalam sistem keamanan cyber, kurangnya tenaga ahli di bidang keamanan digital, tidak semua instansi memiliki standar keamanan yang sama, rendahnya kesadaran perlindungan data pribadi di tingkat birokrasi. Farhan, coba kamu cari tahu apa ancaman, bagaimana ancaman ini dapat terjadi? Baik, terima kasih. Melalui serangan cyber seperti ini, phishing dan ransomware dan SQL injection, kelalaian pegawai dalam mengolah akses data, ketiadaan enkripsi atau autentikasi ganda dalam sistem yang tidak diupdate atau memiliki celah keamanan. Terima kasih. Seperti itu ya. Kira-kira bagi saya untuk perencanaan aksi strategis kali ini mungkin dengan tujuan memperkuat ketahanan keamanan data digital pemerintahan Indonesia untuk mencegah kebocoran data pribadi masyarakat. Mungkin yang pertama penetapan standar keamanan nasional ya. Mungkin dengan langkah membuat regulasi keamanan siber terpadu untuk seluruh layanan digital pemerintah mengacu pada framework internasional seperti NIST dan atau ISO garis miring IEC 27001. Yang kedua, penguatan infrastruktur dan teknologi.
mewajibkan semua instansi menggunakan sistem termasuk kita dengan enkripsi atau autentikasi berlapis, menyediakan sistem backup ya, data terpusat yang terenkripsi dan aman. Mungkin yang ketiga bisa dibantu oleh Adi. Ya, untuk yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan pegawai. Pelatihan wajib bagi ASN tentang manajemen data dan keamanan, simulasi insiden cyber secara berkala di tiap instansi. Yang keempat, pembentukan tim tanggap cyber pemerintah, yaitu dengan menyusun tim respon insiden cyber di tiap instansi yang terhubung dengan pusat koordinasi di bawah BSSN. Yang kelima yaitu audit dan penilaian keamanan berkala, melakukan audit keamanan digital minimal 1 tahun sekali oleh pihak independen, menyusun indikator risiko dan peringkat keamanan untuk tiap instansi. Dan yang terakhir, peningkatan partisipasi publik, yaitu membuka kanal aduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran data. Yang kedua, memberi edukasi masyarakat tentang keamanan digital. Cukup sekian untuk rencana aksi. Mungkin itu saja rencana aksi dari kami. Berarti rekan-rekan dapat kita simpulkan, digitalisasi merupakan keniscayaan dalam pembangunan pemerintahan modern, namun tanpa pengelolaan risiko yang tepat. Digitalisasi justru bisa menjadi celah besar terhadap kedaulatan data bangsa dengan strategi yang komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah dapat mewujudkan transformasi digital yang aman dan terpercaya. Baik rekan-rekan, sekian diskusi kita pada hari ini. Semoga ancaman digitalisasi bisa teratasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Fitnah jaga